kalau yang perlu pindah ke depan atau ke sini silakan saja, kapan saja boleh. Untuk jadi saya ingatkan kembali bagi untuk kita sepakat tadi kalau minggu depan yang punya ide untuk dipresentasikan silakan mengobrolkan slide sederhananya. Minggu depan kita sesi-sesi. Untuk hari ini pemaparan untuk yang pertama kali. Jadi kita cuma diskusi di materi aja tentang itu materi pertama nih. Apa? Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi apa namanya untuk sebelum kita mulai ke materi yang utama. Jadi kalau minggu depan ada waktu, nanti silakan nanti ke literasi teknologi ini cari panduan singkat mata uang kripto untuk pengguna baru. Jadi silakan dibaca dan kalau bisa dicoba atau diinstal aplikasinya di terlebih dahulu. Minggu depan kita bahas secara detail. Jadi kan minggu kita seperti saya jelaskan minggu lalu, kita di sini agar apa namanya? Kita di sini agar menjadi pengguna dulu literasinya. Untuk yang saya dari pengalaman saya itu ada 4 yang perlu kalian dapat. Pertama itu adalah sumber informasi, bisa dapat informasi dari mana saja. Kedua itu yang paling pasti kalian harus punya itu dompet pribadi. Kalau kalian mau coding atau programming, ini sudah pasti harus punya. Jadi kedua ini cukup sudah untuk coding. Tapi kalau kalian ingin masuk ke pasar publik, pastikan kalian sudah terdaftar di bursa lokal.
keperluan untuk membeli gas, misalnya koin Ethereum. Kalau di Bitcoin boleh bagus, tapi agak susah itu. Atau misalnya di koin lain, misalnya di Solana, Neo dan sebagainya. Terserah mau coding di mana. Kalau mau langsung terjun bikin aplikasi yang publik itu harus beli. Kalau enggak sih bisa, kita masih testing. Tapi kalau kita sebagai pengguna, setidaknya kita tahu lah bagaimana caranya kalau kita ingin terjun ke dunia ini. Makanya 1, 2, 3 ini bagi saya kalau sebagai pengguna baru ini wajib minimal daftar saja. Kalau mau beli atau enggak itu terserah kalian di belakang. Terus yang keempat, tambahan itu ada bursa internasional. Ini kan kita lokal aja. Jadi makanya internasional itu karena di sini teknologinya publik atau internasional, maka perlu komplit lah untuk kita langsung terjun ke komunitasnya langsung. Jadi di sini nanti minggu depan kita akan bahas ini tentang sumber informasi mata uang itu. Yang kedua itu dompet untuk melakukan transaksi, untuk menerima, mengirim dan sebagainya. Bursa lokal untuk beli dan internasional untuk berpartisipasi. Jadi silahkan dibaca dulu di rumah. Terus kalau bisa install aja dulu, cukup di HP kalian masing-masing. Kalau mau di desktop boleh, tapi minimal kalian sudah coba sendiri. Kalau jika tidak, cukup baca aja dulu, karena minggu depan kalau ada waktu langsung kalian wajib menginstall salah satu. Jadi masing-masing itu aplikasinya ada banyak. Minimal kalau satu aja kalian install per program. Oke, di sini kita lanjut ke materi utama sampai jam 11. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak, materi pertama adalah atau waktu itu 101 untuk pengguna. Bab satunya itu ini judul yang lama, tapi saya ganti judulnya itu adalah filosofi dibalik decentralized application, decentralized finance, atau uang itu blockchain atau apapun namanya itu, tapi di bab satu itu adalah filosofi. Kalian tahu artinya filosofi atau sudah menangkap maknanya? Ya. Jadi di sini kita hanya membahas konsep saja ya di bab satu ini ya. Dan apa dibalik terciptanya teknologi ini. Ini kita review yang minggu lalu ya. Jadi ini didasari dengan inovasi di mata uang digital, di mana di zaman dulu itu mungkin kalian tidak merasakan, tapi sebelum adanya Android atau iPhone atau smartphone itu kalau kita misalnya apa-apa itu kan perlu cash gitu, masih sih kalian cash, tapi sekarang sudah banyak kan bisa online semua ya. Kalau misalnya memberi tip atau donasi itu pasti kotak, tapi sekarang itu misalnya kita bisa pencet di mau kebanyakan, mau di GoPay, Dana, apa itu semua sudah ada, itu donasi, bayar zakat dan sebagainya itu ya. Terus untuk belanja dan pengiriman online itu sebenarnya itu awalnya itu dari Amazon dan eBay, terus mulai merambat di Indonesia ada Tokopedia, di Cina ada Alibaba, di sini Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan banyak ya. Terus ada tanggihan dan pembayaran online, pembelian produk digital dan lain-lain. Itu sebenarnya yang pertama kali seperti saya jelaskan minggu lalu. Kalau yang digital selain cash itu adalah kartu kredit. Terus bagaimana biar memanfaatkan smartphone atau komputer untuk pembayaran online, itu yang pertama kali mengeluarkan ide itu adalah Bitcoin dan komunitas sekitarnya di luar Bitcoin juga. Pokoknya komunitas sekitarnya ada itu. Baru nanti bank itu dia menangkap ide tersebut
sedang menerapkan beberapa seperti yang saya ketahui. Terus saya review kembali kalau mata uang kripto itu atau desain mata uang yang di blockchain itu dan sebagainya itu cuma salah satu dari mata uang digital. Jadi kalau tadi banyak yang bilang kalau blockchain mata uang digital itu adalah blockchain, kripto dan sebagainya, itu menurut saya kurang tepat dari segi bahasa, karena mata uang digital itu mencakup seluruhnya. Tidak harus dia blockchain untuk menjadi mata uang digital. Di server cukup dengan Apache 2 dan MySQL pun itu sudah bisa membangun mata uang digital. Di sini mulai materinya. Jadi yang pertama kali yang menerapkan konsep blockchain plus decentralized finance, di belakangnya itu ada distributed system dan sebagainya. Itu yang mengkomunikasikan semua itu adalah Bitcoin seperti minggu lalu saya sampaikan gitu ya. Jadi saya di sini yang ingin mengungkapkan pendapat apakah itu blockchain, ada yang tidak tahu atau ada yang ingin ada yang belum tahu siapa aja dulu, hampir semua atau setengah aja mungkin ya yang belum tahu ya. Di sini udah tahu semua apa itu blockchain? Ada ya? Ada yang mau mengungkapkan idenya? Atau mungkin saya tanya, atau mungkin kalian itu tahu gambaran secara kasarnya aja, atau tahu mungkin berita-beritanya aja. Mungkin apakah semua di sini tidak tahu definisi blockchain secara utuh gitu. Mungkin definisinya kalian masih abu-abu atau ada yang sudah benar-benar clear? Ada yang sudah jelas atau masih belum jelas? Yang sini jelas belum jelas? Belum ya? Belum. Berarti bisa saya bilang kalau semua di sini itu belum jelas dengan apa itu blockchain. Kalau gitu di sini definisi yang saya tangkap ya. Jadi blockchain itu terdiri dari dua kata, block sama chain. Block itu apa? Kotak ya? Atau sebuah ya kotak sih, atau box atau apa gitu. Terus chain itu apa? Rantai. Jadi saya ulangi lagi, sebelum blockchain itu ada Bitcoin. Terus karena para pakar itu mempelajari apa sih itu Bitcoin, salah satu yang diturunkan adalah teknologi blockchain. Jadi bukan blockchain dulu baru Bitcoin, tapi Bitcoin dulu baru ada blockchain. Jadi blockchain itu cuma istilah sih yang diciptakan oleh para pakar, tapi tidak harus namanya itu blockchain, bisa jadi namanya berubah nanti itu gimana. Tapi intinya di sini apakah kelihatan? Oke, balik ke kata ya. Di sini ada block, di sini ada chain. Transaksi itu adalah dari awal sampai akhir, dari kiri ke kanan. Atau kayak kalian boleh menganggap bahwa ini adalah garis waktu. Di sini adalah peristiwa sejarah, seperti itu. Intinya itu kalau di sini sebuah blok itu berisi sebuah transaksi. Kalau kalian ingin secara filosofis, sebuah blok itu berisi tentang sejarah. Dan namanya sejarah itu kan dia itu harus berlanjut ya. Waktu itu tidak boleh mundur atau tidak boleh diam. Diam sih boleh, tapi mundur tidak boleh kan. Yaitu terus maju ke depan. Oleh karena itu, kalau misalnya ada yang ingin mundur, merubah sebuah sejarah atau merubah waktu, itu disebut dengan distorsi, seperti itu kan. Kalau kita ceritakan di dalam transaksi keuangan itu sendiri,
transaksi itu ingin dirubah. Jadi itu kan distorsi di transaksi dia atau memanipulasi data itu namanya. Padahal transaksi itu kan sudah terjadi, tapi itu kita mau manipulasi, terserah alasannya bagaimana. Apakah memang benar-benar kesalahan nyetet, atau memang benar untuk melewati audit, atau untuk melewati pajak, atau memang untuk untuk mencuri sebuah aset perusahaan seperti itu kan, dan lain-lain ya. Oleh karena itu yang ingin dihadang oleh merchant. Untuk cara kerjanya, masing-masing transaksi itu ada ada sidik jarinya atau ada signature-nya. Kalian kembali lagi ke mata kuliah kriptografi atau apa sih yang kalian dapat itu di Kementerian, kembali lagi cari namanya hashing di sana. Itu untuk pokoknya kalau di hashing itu, kalau misalnya sebuah file itu kalian ganti aja pokoknya satu karakter, itu akan hashnya berubah karena secara matematis itu kan masuk dia ke dalam fungsi gitu ya. Dan tujuan hash untuk di luar blockchain itu adalah untuk memverifikasi bahwa file ini benar. Contohnya itu kalau saya ngajar di keamanan sistem informasi dan keamanan data atau di security, contohnya kalian pernah download Ubuntu di VirtualBox itu kan. Tapi kalau dulu itu, dan kalau saya nggak Ubuntu, pasti di bawahnya itu ada misalnya signature atau hash atau MD5 gitu ya, dan sebagainya. Itu kalian harus pakai agar bahwa kalau dia cocok berarti file itu aman. Karena secara mudah dengan itu sekarang, file Ubuntu yang kalian download itu, kalau kalian downloadnya dari tempat sembarang, itu gampang disisipkan dengan malware. Jadi mudah sih disisipkan dengan malware, backdoor dan sebagainya, itu sudah gampang sekarang. Terus kalau kalian download dan pakai itu ya kena komputer kalian. Tetapi kalau dari segi hashing itu kan menambah malware di depannya. Kalau melewati fungsi hash lagi, pasti hasilnya itu akan berbeda. Oleh karena itu kalau hashnya berbeda itu hati-hati. Ada tambahan itu sudah tidak original lagi itu maksudnya. Di sini sama juga. Jadi riwayat transaksi itu ada hashnya, riwayat transaksi ada hashnya, riwayat transaksi ada hashnya. Masing-masing blok itu ada hashnya. Terus kalau misalnya ini dirubah, pasti hashnya itu akan berubah. Kalau kalian misalnya mensederhanakan hash, misalnya semua hashnya itu diringkas, mau dikali, mau ditambah, mau di apa, kan fungsinya banyak. Beda masing-masing blockchain cara menyederhanakan hashnya. Pasti kalau misalnya satu dirubah, akan kelihatan semuanya berubah, gitu kan? Oleh karena itu ya kembali lagi, ini sudah tidak asli lagi, ini emang yang asli. Yang ini yang sudah dirubah gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau silakan sekarang ya? Satya silakan ya. Kan setiap transaksi itu ada hashnya. Hashnya ini disimpan di mana? Apakah disimpan di server utama atau di kembali? Misalkan setiap transaksi itu punya akun, apakah disimpan? Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Itu nanti materi selanjutnya ya. Ada lagi? Yang lain? Satya mungkin ada lagi lah. Itu aja mungkin ya? Iya, nanti saya jelasin mungkin. Yang lain ada lagi? Yang mau bertanya? Oke, kalau gitu saya lanjut. Berarti pertanyaan Satya itu sudah kritis ya. Karena kalau saya putar, saya katakan dengan kata yang lain dari pertanyaan Satya, bagaimana sih kita tahu kalau yang mana itu yang asli? Kalau sedangkan kita yang asli aja kita nggak tahu yang mana, seperti itu kan? Bisa aja ini yang asli, kan kita nggak tahu. Kalau kita mengikuti dari awal sampai akhir kita tahu, gitu kan? Tapi kalau kita tidak mengikuti, bagaimana kita tahu yang mana yang asli? Kalau hashnya sendiri itu disimpan di dalam blok, masing-masing blok itu disimpan hashnya. Terus disimpan di mana? Terus di masing-masing blok hashnya. Terus datanya disimpan di mana? Itu terkait dengan pertanyaan kita yang tadi. Kalau kalian tidak mengikuti proses pembuatannya, bagaimana kalian tahu yang mana yang asli? Itu kan?
paling secara filosofis, yang mana sejarah yang benar. Kalian tahu nggak? Tahu kan? Kalau yang di belakang ada yang bilang misalnya contohnya yang paling kontroversial itu Cina, ya. Pada saat demo mahasiswa itu versi dari Amerika itu bahwa semua mahasiswa itu dibantai. Terus ada versi dari Cina bahwa mahasiswa sebenarnya tidak ada mahasiswa kosong. Itu cuma propaganda saja. Yang mana yang benar? Tahu kan? Yang tahu itu kan yang di lokasi gitu kan. Oleh karena itu pembuatan awalnya itu sudah harus matang. Ini jawaban dari saya. Oleh karena itu blockchain sendiri itu tidak cukup. Karena kita tidak tahu yang mana yang asli. Walaupun sudah ada blockchain, kita tidak tahu yang mana yang asli. Kita perlu teknologi lebih lanjut. Jadi itulah Bitcoin. Cuma Bitcoin itu ditarik apa sih yang salah satu teknologinya, salah satu itu blockchain. Tapi kalau blockchain sendiri itu tidak cukup, dan Bitcoin sendiri bukan itu aja teknologinya. Teknologi selanjutnya itu adalah sistem terdistribusi. Kalau misalnya yang megang blockchain itu atau yang megang, kalau di secara filosofis, jika yang mengetahui sejarah itu cuma satu orang, kita tinggal membungkamkan aja satu orang ini, maka kan hilang sejarahnya itu kan. Walaupun dia punya blok, kalau misalnya contohnya kalau dari segi ini, kalau dari di sini, kalau misalnya sejarahnya terdistribusi maka terlupakan gitu kan. Hanya orang-orang yang selamatlah atau yang sempat yang tahu sejarahnya seperti itu ya. Kalau server itu sama, kalian punya satu server terus dia pakai sistem blockchain. Terus yang running itu cuma satu server aja. Tapi kalau satu server itu rusak kan hilang blockchainnya gitu kan. Padahal yang ditawarkan oleh Bitcoin itu bahwa dia itu tidak bisa hancur walaupun servernya hancur seperti itu. Tapi kalau dari segi yang satu server saja pasti dia hancur. Makanya dia perlu sistem yang terdistribusi. Artinya dia perlu banyak kopi. Itu kan? Ya, kalau agar bukunya ini tidak agar buku sejarahnya ini tidak hilang, maka perlu banyak kopi sebanyak-banyaknya. Itulah yang kemudian di minggu pertama kan saya bilang itu banyak memakan resource itu ya, karena di sini memerlukan kopi yang sebanyak-banyaknya. Jadi blockchain itu perlu banyak kopi. Bahkan kalau di teknologi Bitcoin itu adalah silakan masing-masing itu berpartisipasi untuk memegang kopinya. Misalnya di laptop kalian atau di komputer kalian memegang kopi dari blockchainnya Bitcoin. Terus bayangkan kalau misalnya semua orang yang memegang kopi, maka kalau ada beberapa yang rusak kan tetap masih ada dia gitu kan. Kalau misalnya sistem blockchain digabung dengan sistem terdistribusi, itu saya namakan menjadi sistemnya terdesentralisasi. Kalau yang sentralisasi, kalau misalnya yang mengatur adalah pusat. Kalau pusat berkata A maka A. Kalau pusat berkata B dia itu B kan gitu kan. Kalau blockchainnya dikendalikan oleh pusat, pasti kan dia mau manipulasi dimanapun pasti dia bisa gitu kan, karena yang lain itu mengikuti. Oleh karena itu kalau secara filosofis, kalau dia sentralisasi, yang menang perang itu adalah yang menentukan sejarah. Walaupun dia itu berbohong, karena dia menang itu yang benar. Jadi bukan kebenaran yang benar, tapi siapa yang kuat itu yang benar. Tapi kalau dia terdesentralisasi, banyak yang memegang kopi dari sejarahnya. Terus mereka itu berbicara
bahwa sejarahnya itu adalah ini yang benar, atau otomatis adalah sejarah yang original itu akan bertahan, gitu kan? Itulah namanya sistem desentralisasi. Jadi masing-masing orang ini memegang riwayat transaksi, terus masing-masing orang ini saling terkoneksi untuk memverifikasi transaksi berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya dari Satya itu datanya itu di mana? Datanya itu adalah di banyak server, terserah siapa yang ingin memegang server tersebut. Yang intinya siapa yang berpartisipasi di dalam server itu di dalam ini, disitulah data-datanya. Seandainya kalau misalnya satu server gagal, masih ada banyak server yang lain. Setelah itu di sini mining, tetapi intinya dari mining ini adalah algoritma konsensus. Yaitu apa namanya, konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Kalau di Bitcoin yang pertama itu, jadi siapa yang memverifikasi transaksi dia dibayar dengan Bitcoin mencetak, itu sih artinya mining. Tapi tujuan utamanya untuk mining yaitu dia itu untuk memverifikasi, yaitu untuk memvalidasi dan memverifikasi sebuah transaksi dan untuk menjaga transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi anggap saja kalau transaksinya itu sudah jalan itu, kalau kalian nih, jadi dari awal sampai akhir, misalnya kan dari 2008 sampai sekarang kan sudah ada banyak transaksi itu yang dari awal sampai akhir. Kalau kalian ingin ikut sebagai verifikasi dan validator, kalian harus mengunduh dulu transaksi dari 2008 sampai yang sekarang. Setelah itu pasti transaksi kalian itu sama dengan transaksi validator yang lain. Kalau transaksi kalian berbeda, artinya kalian itu dianggap distorsi. Itu sih. Terus untuk apa namanya, untuk misalnya kesepakatan, misalnya ini transaksi, misalnya ada transaksi baru, transaksi mana duluan yang diolah atau bagaimana prosesnya, itu adalah namanya algoritma konsensus. Algoritma konsensus itu ada banyak. Kalau jenis-jenisnya ada proof of work, artinya itu dia apa namanya, kalau di Bitcoin itu dia mengasih soal itu secara acak, cari apa namanya hash yang cocok untuk di sini. Jadi inverse function dia. Siapa yang ketemu duluan itu yang akan mendapat memverifikasi transaksinya itu. Terus yang lain itu tinggal, kalau misalnya dia akan mengabarkan ketemu solusinya, nanti yang lain itu dia tinggal menentukan apakah benar hasilnya atau tidak. Kan karena inverse function terus di function ulang, arti akhirnya ketemu, jadi benar seperti itu. Jangan lupa kalau di balik teknologi itu ada teknologi hashing dia. Jadi ada transaksi dan sebagainya itu di hash, terus nanti di kalau misal dan sebagainya jadi sebuah blok gitu ya. Dan jangan lupa juga transaksi sebelumnya itu juga difungsikan. Artinya kan ada hash yang umum. Jadi kalau misalnya dia misalnya ingin memverifikasi satu transaksi, tapi bisa jadi dia nakalan yang blok yang sebelumnya dia ingin berubah ya. Itu akan ketahuan tidak valid oleh blok-blok yang lain, oleh validator yang lain seperti itu. Oke, sebelum kita ke sana, itu konsepnya tentang teknologi terdesentralisasi yang berbasis blockchain. Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung atau masih menganjal? Ada yang ingin bertanya tadi Pak? Di sini. Kira-kira ada yang masih menganjal atau tidak? Sebenarnya ada yang masih menganjal. Apakah? Jadi sebelum saya tanya, apakah kalian sudah menemukan penganjalannya di sini?
Oke, apakah boleh saya tanyakan ke kalian ya? Coba dipikirkan kalau di sini ada banyak validator, bagaimana kalau misalnya semua validator itu sepakat untuk merubah blok-blok sebelumnya? Gimana apa jadinya? Apa? Berubah semuanya. Kalau 100% sepakat terus dihapus, berubah gitu kan? Ini saya lupa ini 2 hari ya? 2 hari ya. Jadi seperti itu. Jadi teknologi blockchain itu tidak benar-benar 100% benar-benar 100% secure berarti ya. Bukan 100% dia tuh akuntabel gitu ya. Atau ada lagi apa namanya pendapat lainnya? Oke, kalau gitu bagaimana cara untuk meretas Bitcoin? Ada yang tahu? Oke, kalau gitu kita di sini ada berapa orang yang ikut? 30. Apa? 32 ya? 32 ya? Oke, di sini 32 orang. Kalian itu bikin sebuah blockchain, transaksi dari awal sampai akhir. Terus masing-masing kalian itu memantau siap transaksi. Jadi semua orang itu pokoknya memantau transaksinya gitu. Jadi intinya kalau salah satu atau dua itu hilang, kan tidak apa namanya, kan ada yang lain yang mengcover. Kalau misalnya sudah balik lagi, kalian tinggal update transaksi terbaru gitu kan. Berbeda kalau misalnya apa namanya teller banknya itu cuma 1 orang, kan kadang-kadang bisa dia memanipulasi atau merubah data gitu kan. Tapi kalau misalnya semua orang mencatat, kalau ada satu yang misalnya merubah data kan ketahuan gitu ya. Oke, kalau misalnya seperti itu, bagaimana kalau kalian semua yang merubah data? Ada yang tahu kan berarti ya? Seperti itu. Itu apa namanya 100% attack. Terus untuk mengambil alih jaringannya ini, kalau misalnya berapa banyak yang harus diserang dari 32 ini, berapa banyak yang harus diserang untuk mengambil alih blockchainnya kalian? Semua oke, minimal berapa? Berapa namanya? Henry, 51% ya kan, atau 50 lebih. Intinya kan blok mana yang benar? Tetap apa namanya suara terbanyak, ya kan? Kalau suaranya 51% itu bloknya itu seperti blockchain itu seperti ini, seperti itu dia itu kan. Jadi jaringannya itu tertarik kalau sudah 50% itu berkata demikian. Jadi intinya kembali lagi ke demokrasi, yaitu adalah suara terbanyak yang menang. Kenapa Bitcoin ini masih bertahan sampai sekarang sama blockchain yang lain? Karena dari awal itu dia sudah kuat. Jadi sudah ada, anggap saja sudah ada ratusan juta orang yang sudah ikut menjadi validator di sini. Dan ratusan juta orang itu adalah orang-orang yang jujur gitu. Jadi sebanyak orang itu harus di cover. Atau misalnya kalian 32 untuk mengambil alih di sini, saya harus mencari 33 mahasiswa. Terambil alih lah kalian, itu contohnya. Kalau mengambil alih secara utuh itu adalah seperti yang Agung bilang ya, sebenarnya Agung itu 100% itu benar-benar sudah terambil alih. Karena selain
anggap aja 100% itu cuma kalian yang punya, terus tidak ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Jadi buktinya hampir semua gitu ya, kecuali itu. Nah, tapi kalau tidak 100%, misalnya ada satu yang tepat, misalnya 99%, jadi bukti yang dulu itu masih ada di satu orang itu. Cuma kalau dia itu salah suara, bisa jadi punya di yang salah, punya kalian yang benar gitu kan. Tapi beda dengan 100%, apakah yang sebelumnya itu hancur? Tidak. Misalnya di sini ada 33, di sini 32. Mungkin blockchain itu diambil oleh 33 ini. Kalian itu running blockchain yang lain jadinya. 33 itu yang lurus, 32 itu dia beda alur. Atau misalnya yang paling parah itu cuma satu orang itu, kalian running blockchain yang kalian sepakati, satu itu dia itu merunning blockchain yang berbeda. Blockchain yang kalian merunning blockchain yang berbeda, satu orang itu melanjutkan blockchain yang sebelumnya. Bisa jadi gitu. Itu sudah terjadi benar-benar terjadi di dunia masa uang itu. Seperti saya bilang itu adalah Bitcoin yang berbeda pendapat itu ada Bitcoin Cash, oke di sini nggak kelihatan ya. Mungkin ada Bitcoin Cash sama Bitcoin SV. Itu kan mereka berbeda pendapat tentang jumlah besarnya sebuah blok gitu ya. Karena waktu Bitcoin itu bloknya itu terbatas, itu membuat transaksi itu menjadi lambat. Awalnya itu mungkin cuma beberapa ribuan orang yang partisipasi, tidak menyangka menjadi berapa ratus ribu gitu kan. Kalau caranya itu bloknya itu dibesarkan. Akhirnya mereka beda pendapat karena satu itu yang Bitcoin pertama itu mereka memegang filosofis bahwa sejarah itu tidak boleh dirubah, termasuk dari bloknya. Kalau bloknya segitu ya segitu. Sedangkan yang Bitcoin Cash itu bilang ya nanti aja bloknya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan sebelumnya riwayat transaksinya kan masih sama gitu. Tapi yang lagi satu yang original mengatakan itu kan artinya sudah tidak original lagi, sudah bukan asli lagi seperti itu kan. Oleh karena itu yang Bitcoin karena mayoritas Bitcoinnya itu tetap sebagian kecil itu bisa jadi Bitcoin Cash. Terus di dalam dua ini ada lagi seharusnya ditambah besar lagi, tapi nggak setuju berubah menjadi Bitcoin Cash sama Bitcoin SV gitu ya. Terus ada misalnya yang lain-lain, misalnya kita punya ide yang berbeda gitu. Ada Litecoin, itu transaksinya terlalu mahal. Kita ingin transaksi yang kecil itu yang utama. Oleh karena itu algoritmanya mungkin suasananya itu diubah. Terus ada yang lain-lain. Terus apa yang benar-benar pernah terjadi dengan pemisahan dari cerita saya yang tadi, kan ada misalnya beberapa sebagian kecil itu tetap melanjutkan chain yang asli. Kalian itu sebagian besar ini memutuskan untuk melanjutkan chain yang baru gitu kan. Karena suara yang mayoritas, oleh karena itu dia kalian itu yang chain yang awalnya itu menjadi chain yang baru. Terus yang orang yang original yang ingin melanjutkan yang awalnya itu dia berubah menjadi chain yang lain gitu. Karena suara terbanyak itu mereka ingin yang baru. Itu terjadi di mana? Itu terjadi di mana? Itu terjadi di Ethereum sama Ethereum klasik. Ada yang tahu ceritanya Ethereum sama Ethereum klasik?
kok? PKH ya tahu? Masih ingat? Yang Ethereum masih itu kan intinya dia kayak dipisah gitu, dia keluar dari blok yang pertamanya dibuat kayak sama kayak Bitcoin kan, cuma bedanya mungkin di ininya apa, di jaringan itu dibuat berbeda lagi, bukan dipisah. Anda tahu lagi cerita yang lain? Itu aja. Yang lain ada yang tahu? Cerita yang lain? Oh, yang mereka sampaikan itu sedikit. Oke. Jadi sebelum ada Ethereum klasik, di Ethereum itu mereka mengembangkan produk, mengembangkan aplikasi. Jadi bagaimana agar Bitcoin itu bisa programmable, karena orang Ethereum pertama itu semua itu orang Bitcoin semua. Terus mereka ingin agar bisa membuat program dalam Bitcoin. Contohnya itu di dalam Bitcoin ada token-token yang lain, ada NFT, dan sebagainya. Terus ada smart contract dan sebagainya. Tapi orang-orang Bitcoin itu tidak mau. Itu spam semua itu. Karena orang-orang Bitcoin itu mereka tuh orang-orang emas semua. Contohnya kalau mata uangnya, banyak orang bilang mata uangnya dewa, mata uangnya Tuhan dan sebagainya, itu kan emas. Sedangkan kertas itu kan adalah kertas yang dicetak oleh pemerintah. Coba kalian pikir, kalau pemerintah itu nyetak uang sebanyak-banyaknya, kan mereka sendiri bisa ngambil uang. Karena kayak itu bisa nyetak dari angin atau dari laut. Kayak gitu-gitu sih dari yang pertama kali Bitcoin. Terus kalau misalnya kita jadi Ethereum, mereka takut itu terulang lagi, akan ada token ini, token itu. Tapi bukan itu sih yang ketakutan utamanya. Ketakutan utamanya itu adalah spam. Kita nggak perlu kita yang lain-lain itu, kita nggak perlu token, kita nggak perlu NFT, kita hanya butuh Bitcoin sebagai mata uang yang akan mengganti mata uang yang lain. Jadi dolar itu tidak ada, yen itu tidak ada, rupiah itu tidak ada, semua akan memakai Bitcoin. Itulah pemikiran fanatiknya mereka seperti itu. Oleh karena itu, karena ada yang ingin bikin programmable Bitcoin, jadi mereka pecah. Ada Bitcoin, ada Ethereum seperti itu. Ethereum itu berkembang, bisa bikin token, bisa bikin smart contract, nanti bisa bikin NFT. Satu saat mereka berpikir dengan namanya decentralized autonomous organization. Ada yang tahu sudah itu? Mereka mungkin ada pernah dengar ya. Ada yang belum pernah dengar decentralized autonomous organization? Dalam singkatannya itu DAO ya, DAO. Namanya itu kalau nama aslinya, kalau nama panjangnya itu adalah Decentralized Autonomous Organization. Jadi yang menentukan arah dari sebuah proyek itu bukan orang, bukan korporat, tetapi murni pemegang saham. Kalau misalnya pemegang saham di perusahaan itu kan mungkin di 60% itu berkata A, tapi bisa jadi kan direktur atau CEO-nya atau misalnya foundernya itu yang berjanji kan, tetap saya nggak mau dengar apa kata kalian, saya mau jalanin yang ini, kan saja gitu kan. Tapi kalau decentralized organization dengan terbatas, dia harus dalam bentuk program, nggak bisa dia di luar itu. Jadi kalau misalnya programnya itu arahnya nanti kemana, votingnya itu nanti 60% arahnya misalnya ke B, otomatis secara kontrak atau secara program dia itu akan ke B, karena robot itu kan dia tidak bisa kemana-mana, dia cuma bisa mengikuti perintah dari ini. Terus setelah berkembangnya DAO-nya ini, Decentralized Autonomous Organization, ada beberapa otoritas menemukan sebuah vulnerability, yaitu kayaknya pas itu membuat stablecoin atau apa yang secara algoritmik, mungkin di situ saya lupa sih.
intinya mereka itu bisa bolak-balik mencetak itu Ethereum, atau bolak-balik mencetak token, atau misalnya bisa muter-muter itu secara infinity. Akhirnya mereka bisa mencetak secara tidak terhingga gitu. Ada pokoknya kerentanan di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu hackernya itu mencetak banyak Ethereum gitu. Sama kayak misalnya banknya itu, contohnya kalau sebuah banknya kita itu dia mencetak rupiah sebanyak-banyaknya, akhirnya bank itu menjadi orang yang terkaya di Indonesia seperti itu. Itu kasusnya seperti itu. Tetapi sudah terjadi apa yang bisa dilakukan. Mereka berpendapat berbeda. Kan pas itu anjlok lah harganya Ethereum, karena dia bisa membuka sebanyak-banyaknya, kan akhirnya dia jual sebanyak-banyaknya, harganya turun, akhirnya dia orang itu kaya dan sebagainya. Atau mungkin belum terjadi gitu ya, bisa jadi pas itu sudah terdetek, pas terdetek itu semua sepakat untuk berhenti, voting untuk Ethereum itu berhenti beroperasi dulu. Tapi nggak tahu sih apa yang terjadi, saya kurang baca. Intinya seperti itu vulnerability. Terus di sini mulai dari sebelum Ethereum dan Ethereum klasik, kita selanjutnya itu harus bagaimana? Setelah kerentanan ini ditutup, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tutup aja kerentanan terus lanjut seperti biasa, biarin dah hackernya itu kaya gitu? Atau ada yang bilang ke waktunya itu dikembalikan, kita kembali ke masa lalu. Bisa nggak? Apa? Ya rollback. Ya, nah ya ini begitu. Jadi saya bilang itu ada dua pendapat. Mayoritas itu rollback, yang minoritas itu berkata keaslian itu tetap harus dijaga. Apa yang terjadi? Karena mayoritas memvoting rollback jadinya. Itulah Ethereumnya rollback. Orang yang tetap mempertahankan keaslian itu Ethereum klasik. Makanya namanya klasik. Yaitu selama tidak 100% itu dikembalikan, tetap yang original kan tetap ada itu. Itu apa namanya? Itu disinilah salah satu keindahan dari mata uang kripto atau teknologi ini. Kalau kalian berbeda pendapat, bukan diganti, tetapi bikin banyak cabang. Yang dulu-dulu itu tetap ada riwayatnya. Itu yang keindahannya di sini. Kalau apa yang terjadi di mana-mana kayak propaganda berita itu kan pasti berita itu ditutup-tutupi gitu kan. Aslinya itu pokoknya ditutupi itu biar biar ada sebuah golongan yang mayoritas itu diuntungkan gitu ya. Kalau di sini enggak, yang riwayatnya itu ada. Ya, silakan. Soal Bitcoin sama Ethereum. Kalau Bitcoin kan dia ada waktu soalnya 1 juta, jadi berdasar. Ya betul. Kalau sedikit. Bitcoin itu dia bilang 21 juta. Pertama, kalau kenapa Bitcoin seperti itu, karena mereka kan berpikirnya itu dari emas, dan mereka tuh berpikirnya dari bank. Nanti saya jelasin di bawah. Intinya itu mereka ingin agar Bitcoin itu jumlahnya itu bisa terbatas dan terukur. Tidak seperti bank, misalnya kalau misalnya mereka perlu uang, mereka itu nyetak dari nol. Terus nyetak dari nol itu apa akibatnya, itu yang akan saya jelaskan. Terus kalau Ethereum itu dia itu tidak ada yang tidak fix, tetapi algoritma dia. Pokoknya itu dia infinity. Terus pertama tuh misalnya siapa yang melakukan verifikasi, dia dapat Ethereum. Jadi terus ya bayar yang memverifikasi transaksi smart contract dan sebagainya, yang jalanin smart contract, menjalanin
program macam-macam di Ethereum kan perlu ongkos itu, yang jalanin itu nanti dibayar oleh itu. Tapi dia itu tidak bisa mencetak secara secara masif itu, sudah terukur dia cetakannya, cuma untuk bayar-bayaran ini. Itu yang pertama. Terus lama-lama ada periodik untuk ngeburn atau membakar. Itu terus sampai sekarang itu berkembang. Saya tidak mengikuti, mungkin ya silahkan dibaca gimana sih sistemnya mereka. Tapi dia sistemnya itu algoritma, tidak bisa mendeteksi namanya. Ada lagi mau ditanyakan? Atau lagi atau yang lain boleh? Ya, silakan sebenarnya. Cara apa? Chandra ya. Berarti kan bilang kalau di Bigo itu juga tetap gitu ya? Iya. Kalau proses halving itu tujuannya apa? Oke, halving itu adalah jumlah biaya atau ongkos untuk validator. Itu dibagi. Nah, validatornya itu kan misalnya pertama itu dibayar misalnya 1 Bitcoin per validasi. Kalau terjadi halving, ongkosnya itu dipotong setengah. Validator itu dibayar 0,5 Bitcoin. Halving lagi dia dibayar 0,25. Halving lagi dia dibayar sampai tidak terhingga ongkosnya itu akan terus berkurang ongkosnya dalam Bitcoin. Itu kenapa kalau malah halving itu malah mata uang Bitcoin itu meningkat? Jadi Itu tidak belum tentu dia itu meningkat. Harga itu kita kembali ke ekonomi. Di apapun itu barangnya, itu intinya dasarnya itu ada supply sama demand. Kalau misalnya banyak yang minat beli Bitcoin, harganya meningkat. Walaupun itu halving, tapi ternyata yang ketertarikan Bitcoin itu sedikit, pasti turun lagi. Halving itu karena dia itu memperbatas supply, jadi membatasi, karena halving itu membatasi miner untuk mendapatkan supply. Karena kan supply itu sudah ada sekian itu. Dan kalau dari trajektori kan, kalau tanpa halving itu kan mungkin segini gitu. Tapi kalau misalnya halving terus itu jumlah Bitcoin yang baru itu dia semakin sedikit gitu. Orang-orang mungkin mikirnya di situ, mungkin demandnya itu tetap seperti itu, tapi supply-nya itu menurun terus, ya akan meningkat harganya kayak gitu. Itu dianggap kalau demand itu tetap terjadi halving yang naik harganya. Tapi kalau demand-nya itu turun, tetap aja nak berubah harganya. Ada lagi Anda? Masih ada yang lain yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau gitu kita kembali ke materi, kembali yang di atas. Selain teknologi terdesentralisasi itu, kita mendapatkan untuk Bitcoin sendiri pematang itu kita dapat teknologi yang terbuka dan transparan. Kalau kalian cari di web atau karena ini kan peer-to-peer ya, kalau kalian menjadi validator pasti semua transaksinya itu terbuka, termasuk source code dan sebagainya itu semua terbuka. Terus ini kalau dari segi pengguna, ini kalau kalian benar megangnya itu tidak dapat disita. Contohnya kalau kalian menyimpan uang di bank itu kan, walaupun kalian punya PIN, password dan sebagainya, tapi kan otomatis kalau dari kalian orang IT, kalau kalian sebuah admin, kalian tinggal ganti MySQL-nya itu, maka berbayar. Tetap yang paling penguasa paling tinggi itu kalian. Tapi kalau untuk di sini akunnya itu disimpan dalam bentuk kunci atau dalam bentuk kriptografi itu. Ada private key di sini. Dan di dalam sebuah teknologi blockchain itu sendiri hanya yang mempunyai kunci tersebut yang bisa menggerakkan akun.
Kalau kriptografinya itu adalah kriptografi dari awalnya itu RSA atau adalah kriptografi public key sama private key, silakan dipelajari di keamanan data. Intinya itu adalah kriptografi, dia itu satu arah. Dan dia itu pertama ada kunci publik, dimana kalau misalnya kunci publiknya itu dia dapat melihat isi dari semua yang tersebut. Sedangkan kunci private itu dia hanya dapat menggerakkan sebuah transaksi. Kalau algoritmanya pelajari aja SSA ya seperti itu juga. Zaman dulu pakai RSA mungkin ada berkembang, tapi teknologinya sama. Kriptografi itu teknologi. Intinya kalau di sini secara filosofis, kalau tidak punya kunci tersebut, akun kalian itu tidak bisa bergerak. Itu intinya. Kalau misalnya kalian bisa nyimpan itu di otaknya kalian, seperti itu ya cuma kalian aja yang bisa gerakkan. Pencuri yang mau mencuri, terus ada otoritas yang mau mendata atau apa, itu tidak akan bisa sekalipun. Kecuali dia misalnya mengambil alih jaringan Bitcoin, misalnya 100% itu diambil kayak tadi itu. Terus kalau ini sudah umum ya, zaman dulu mungkin pertama kali antar negara. Jadi anti sensor itu kalau teknologinya masih pakai internet, sekarang sih masih pakai internet, tapi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau pakai yang benar-benar asli, teknologinya itu adalah TCP. Artinya selama masih ada peer atau orang teman yang bisa kalian connect, itu kalian masih bisa connect ke jaringan. Jadi teknologi itu adalah peer-to-peer atau TCP. Beda dengan teknologinya itu adalah yang umum, di mana itu disokong di blockchain. Jangan salah, kecuali Monero, terus koin-koin yang privat lainnya, Bitcoin itu adalah sebuah anonim. Artinya itu dari awal itu dia itu anonymous atau tidak diketahui. Tapi sekali identitasnya itu terbongkar, maka akan terus dia terbuka. Contohnya kan ada sebuah akun, contohnya kan rekening kalian itu kan ingat nggak nomor rekening kalian? Kalau misalnya orang lain tahu nomor rekening kalian, pasti tahu itu punya kalian sama sih. Selama kalian tidak bilang, itu tidak terbongkar. Contohnya gimana bisa terbongkar? Selain kalian mengatakan sendiri, posting di Facebook, di Twitter atau di ini, atau misalnya pamer. Contohnya yang lain itu misalnya kalian perlu ngisi pajak itu, misalnya satu saat itu tolong cantumkan dompet Anda, sudah diketahui oleh mereka. Atau misalnya secara tidak langsung kalian itu di bursa atau di bank Bitcoin atau di bank atau itu misalnya, kalian itu di dalam itu identitasnya sudah terekam di akunnya itu, gitu kan? Terus kalian ini menarik sebuah koin ke dompetnya kalian, itu kemungkinan besar akan mencatat yang ke tempat dompet yang ditarik koinnya itu bisa jadi ini yang punya dompet tersebut, seperti itu. Jadi KYC Know Your Customer ini adalah salah satu untuk membongkar sebuah anonymity. Ini untuk yang lain, masalah biaya transaksi yang lebih murah. Ini sudah saya jelaskan, ada yang untuk masalah decentralized finance, konten, macam-macam. Terus yang stable coin, stable terhadap dolar, stable terhadap emas, ada IDLT dan sebagainya. Ada yang meme, yang benar-benar hanya untuk senang-senang. Nah, jangan salah, yang saya bilang itu mata uang kripto itu teknologinya itu publik yang terbuka. Tapi kalau teknologi decentralized finance itu belum tentu dia harus terbuka. Contohnya kalau pemerintah ingin menerapkan blockchain, bisa jadi dia menerapkannya itu privat atau tertutup. Yang boleh itu contohnya hanya orang-orang yang diotorisasi. Orang-orang lain itu harus minta izin jika ingin
ikut ke dalam blockchainnya. Bisa jadi begitu. Terus ini balik ke pertanyaan korelasi dengan kehidupan kita. Ini kembali ke filosofis ya, ini kembali ke sejarah kenapa Bitcoin itu diciptakan itu. Itu sebenarnya selain masalah paranoid atau masalah magnetik itu mereka sebenarnya Bitcoin itu secara protes terhadap penjajahan. Jadi yang minggu lalu kan saya ceritakan ada yang tidak dapat ada yang akun banknya itu diputus secara tiba-tiba atau gimana itu tanpa penjelasan. Jadi itu proses. Terus ada misalnya yang tidak punya akun bank, misalnya kalau di Indonesia, kalau di migran itu biasanya dia tidak boleh punya akun bank. Kalau seandainya kita tidak menerima cash lagi, bagaimana mereka bisa bertransaksi? Jadi coba dipikir yang seperti itu. Terus ada yang lain itu adalah hobi untuk pengembang, itu kita yang suka di teknologi, yang menarik aja. Yang lain itu ya penjelajah, yang memang untuk yang ingin ke luar negeri kemana itu. Sekarang paling murah itu kalian membawa Bitcoin, jual Bitcoinnya di sana, atau mungkin misalnya di negara tersebut sudah menerima Bitcoin sebagai alat transaksi seperti itu. Daripada misalnya kalian tukar mata uang gitu, kalau dia seperti itu mahal, kalau cash itu kalian dibatasi yaitu berapa ya, 100 juta atau 10 juta kalau ke airport. Nggak boleh kan lebih bawa lebih dari itu. Kalau kalian kirim lewat bank, prosesnya itu lama, tunggu 1 minggu, dan gimana otorisasi, bayarnya mahal dan lain-lain. Terus ini yang berkaitan dengan berkaitan dengan yang menanyakan dari Eka atau siapa tadi itu yang kenapa dia 21.000. Karena yang bikin Bitcoin itu banyak yang memikirkan karena finansial. Mereka menginginkan agar Bitcoin itu mengganti mata uang yang lain. Pertamanya itu seperti ini, awalnya kita tahunya itu ada namanya barter. Barter itu adalah transaksi yang paling awam atau yang paling sederhana. Cuma kan agak kompleks ya kalau barter itu susah. Setelah itu komoditas berharga. Masalah dari komoditas berharga itu misalnya kalau membawa emas, kalau transaksi dalam jumlah besar, susah membawa emasnya tersebut, susah membawa emas di dalam kantong. Portability. Tetapi emas itu dibilang sebagai ada komoditas yang ada transaksi uang yang terbaik. Karena kenapa? Secara kimia atau secara materi sendiri, kalau kalian punya emas, kalian jamin itu selama 1 juta tahun atau lebih, dia itu tidak akan berubah isinya, tidak akan berkarat, dia tidak akan emas itu tidak akan berkarat, dia tidak akan basi atau apa itu, dia tidak akan berkurang, pokoknya itu tetap. Makanya emas sama perak itu tetap sampai sekarang itu masih dikatakan sebagai komoditas yang paling berharga. Tapi masalahnya karena susah dibawa. Tapi kalau dari sisi pemerintah itu, kalau misalnya emasnya itu habis, mereka itu tidak fleksibel ya. Kalau emasnya habis uangnya itu. Tapi mereka ingin kalau emasnya habis, biar mereka bisa belanja. Gimana biar bisa mereka mencetak emas. Itu yang kalau dari segi pemerintah pikirkan. Tapi kalau dari sisi kita itu masalah portability. Kalau dengan mata uang kertas itu gampang dibawa, apalagi digital itu mudah untuk ditransaksi, tidak ada berat dan sebagainya itu.
Cuma negatifnya itu seperti yang kalian ketahui, yaitu gampang untuk di korupsi, politisasi, tidak adil, pernyataan dan sebagainya, macam-macam. Jadi kembali ke pertanyaannya Eka tadi itu yang 21 Bitcoin, kenapa 21? Apa di sini dari gambar ini akan terjadi kalau misalnya pemerintah itu mencetak uang dari angin, dari nol. Sebenarnya itu adalah supply sama demand. Kalau supply uangnya itu meningkat, demandnya itu tetap, artinya itu kan nilainya itu berkurang. Anggap contoh aja misalnya musim durian, sekarang tidak lagi musim durian itu kan mahal. Bagaimana kalau misalnya durian itu banyak di mana-mana, harganya di mana? Murah. Bagaimana kalau uang rupiah itu dicetak sebanyak-banyaknya, nilainya turun, inflasi, itu kan? Bagaimana jika misalnya dia mencetak dari nol, itu apa artinya? Kalau zaman dulu itu beda. Zaman dulu itu $1 itu sama dengan sebutir gram emas. Itu sudah ada nilai pastinya. Sekarang $1 itu tidak ada nilai macam-macamnya, sudah relatif dia. Jika dia mencetak uang dari nol, nilai rupiahnya kalian itu menurun. Itu artinya. Oleh karena itu, jika mereka mencetak uang, itu sama dengan artinya itu mereka mengambil sepotong-sepotong dari uang kertasnya kalian. Itu oleh karena itu kenapa Bitcoin itu jumlahnya tetap 21.000, tidak berubah. Mereka tidak suka dengan namanya ini. Walaupun kalau misalnya digunakan dengan benar, dengan baik, itu hasilnya itu bisa baik. Misalnya itu kalau misalnya sebenarnya kalau kalian menyumbang untuk sektor-sektor yang strategis, itu bisa meningkatkan ekonominya kita. Cuma kalau misalnya kita meminta kalian menyumbang, kan belum tentu kalian mau menyumbang untuk kesini itu kan. Jadi pemerintah itu bisa memaksa kalian menyumbang. Cara kalian memaksa menyumbang yaitu mencetak uang. Itu sudah sama dengan mengambil uangnya kalian ketika di sini. Tapi kalau misalnya ini salah, kita rugi semua gitu. Makanya ini kayak gamble atau bisa disalahgunakan seperti itu. Bisa digunakan misalnya mungkin orang-orang tertentu aja yang punya kekuasaan seperti itu. Dan tidak adilan dan sebagainya. Makanya kalau kalian cari-cari konten-konten atau misalnya buku-buku dan sebagainya, kalian ini kalau misalnya kalian ingin kaya itu gimana? Ya kalian harus mendekatkan diri dengan uang. Mendekatkan diri dengan uang itu gimana? Dekat dengan bank. Karena uang itu dicetak sama bank. Sini kalian dapat uang. Makanya banyak konten-konten yang seperti itu. Ini Bitcoin yang pertama yang tercetak. Bitcoin yang pertama itu bloknya itu ternyata ada pesan seperti itu. The Times January Treasury Chancellor offering a second bailout. Itu dimana ekonomi global itu benar-benar hancur karena sebenarnya itu adalah kesalahan dari bank di Amerika itu sendiri atau di mana itu salahnya mereka untuk berjudi. Tetapi pemerintah itu memutuskan untuk menyelamatkan mereka, yaitu dengan meminta uang kasih ke mereka. Terusnya sih pokoknya itu profesi mereka. Contoh yang zaman dulu yang lain, contoh kecurangan. Dulu di Rome
Ini mata uangnya itu yang pertama itu adalah 90% silver, 10% copper atau bronze. Terus mereka korupsikan. Koinnya itu adalah 50% silver, 50% bronze. Tapi mereka bilang nilainya itu sama. Itu kan sudah tidak sama seharusnya. Jadi anggap aja kalian itu kayak sama dengan bensinnya itu di opos gitu dah nanti ya. Kalian dibilang ini harga Pertamax tapi kalian dikasih itu Pertalite. Ini sama kan di sini. Makanya dengan Bitcoin digital itu ya 21 itu tidak berubah. Transaksinya tetap seperti itu. Kaku dia. Kalau yang paling kuno yang pernah tercatat itu ya di Cina, dimana mereka menyita uang sebanyak-banyaknya itu terus ya digunakan oleh kaisarnya itu berfoya-foya cetak sampai mengeluarkan kebijakan Allah tidak menerima uang ini maka dipenggal. Walaupun kayak misalnya farmer itu atau petani itu mereka dipaksa jual sawah dengan menerima kertasnya nggak bisa dipakai apa-apa. Kertasnya itu adalah ya cash, tapi cashnya sudah ada harganya lagi, ya dibuang itu sama dengan dicuri. Ya gitu-gitu sih yang protes orang-orang yang membuat Bitcoin. Ini masalah di London, silakan dibaca. Terus ini di Perang Dunia I, Jerman pernah melakukan mencetak sebanyak-banyaknya inflasi. Ini nilai dolar menurut beberapa pakar, nilainya itu selalu menurun karena mereka mencetak sebanyak-banyaknya. Awalnya itu terjadi, ini contohnya itu di Zimbabwe. Contoh paling keras di sini mereka itu menjual uang kertas itu, bikin uang gagal, bikin uang gagal. Yang ketahuan itu penduduknya akhirnya itu coba jadi kertas. Terus kalau dari opini saya, apakah Bitcoin itu adalah solusi? Belum tentu. Mereka yang bikin Bitcoin itu ceritanya seperti itu, tapi belum tentu itu solusinya. Bisa jadi itu solusi, bisa jadi tidak. Tapi kalau menurut saya, yang penting itu ya kembali ke dasar makan. Kalian itu bisa makan uang nggak? Kan nggak bisa. Kalian itu butuh makan makanan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Itu yang kalian butuhkan. Hanya saja sekarang uang itu bisa dipakai untuk beli. Kalau yang lain itu misalnya kalian bikin energi terbarukan untuk yang barang-barang berharga, kalian bikin sawah atau apa, bikin kebun, kalian jadi nelayan, itu sih yang dasar-dasar yang pasti bisa bikin kalian bertahan hidup. Itu dari opini saya. Tetapi apa yang ditawarkan Bitcoin menurut saya itu adalah teknologi, adalah kebebasan finansial. Yang sudah pasti benar itu adalah masalah penyitaan yang sewenang-wenang. Kalau misalnya bank itu paling gampang disita. Kalau cash itu kalian harus ditangkap, termasuk dengan misalnya kalau barang-barang, misalnya kalian punya barang itu aset itu disita. Kalau misalnya pemerintahnya itu benar-benar lurus, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kalian itu dikorbankan hanya untuk menjadi kinerja yang mereka, bisa jadi kalian itu difitnah, kalian tak melakukan apa-apa, tapi kalian difitnah, kalian bersalah, aset kalian itu disita. Di sini bisa dipakai. Jadi dengan yang tadi itu, ini intinya tidak ada kompromi, pokoknya lurus itu jalannya. Pertama itu aset kalian itu kalian sendiri 100% yang pegang. Yang kedua, kalau bikin smart contract atau transaksinya itu tetap benar seperti itu, tidak akan digelap-gelapkan, karena yang jalanin itu adalah program atau coding.
Yang bisa berbohong itu adalah manusia atau makhluk-makhluk hidup. Kalau mesin itu tidak bisa berbohong kecuali misalnya sudah ahlinya berkembang. Makanya kita percayakan dengan mesin untuk melakukan transaksi. Jadi itu ceritanya di balik mata uang kripto. Kalau masalah finansial itu belum tentu solusinya. Tapi kalau masalah korupsi atau yang tidak benar, masalah yang tidak benar itu bisa jadi solusi. Contohnya kayak yang minggu lalu ada masalah voting, masalah pemilihan itu. Jadi untuk mengurangi kecurangan, korupsi, manipulasi lainnya. Kalau masalah penyitaan ini contohnya di Zimbabwe waktu COVID itu untuk menjaga asetnya pemerintah itu semua mobile payment itu misalnya GoPay sama Dana itu diblokir itu agar dananya itu tidak keluar, agar itu bisa diambil semuanya oleh pemerintah. Untuk di China itu paling ketat kalau ingin bawa uang ke luar negeri itu agar misalnya saat mereka perlu pemerintah itu bisa mengambil mata uangnya saja. Terus ini sebelumnya itu adalah satu dolar itu sama dengan berapa untuk di emas gitu. Setelah ini dolar itu bebas gitu. Terus ini yang terjadi di Argentina itu mereka dulu boleh menyimpan dolar di banknya mereka, tapi karena negara mereka krisis ternyata nilai dolar itu kuat. Apa yang terjadi? Dolar yang masing-masing nasabah itu dicuri oleh pemerintah, ditukar dengan mata uang lokalnya. Keesokan harinya itu mata uang lokalnya itu jatuh 4 kali lipat dibanding dolar. Artinya kan kekayaan mereka menurun. Tapi pemerintah itu selamat karena mereka punya dolar yang bisa mereka pakai untuk bayar utang. Ya kayak gitu sih. Jadi seperti ini. Karena waktunya sudah habis, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang kita mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup atau didiskusikan? Kalau tidak, ingat minggu depan presentasikan masing-masing idenya ya. Kalau begitu selamat pagi semua. Minta tolong di adres.
Duluan, Mbak. Dadah. Ini burung kipas. Kalau aku presentasinya nggak pernah bilang diri saya Aku Putri tuh. Iya. Kalau dari saya sendiri, angka booking memang maksudnya kita juga tapi kalau Aku gitu deh anaknya. Ih, bapaknya. Tahu lah, mulainya ada verifikasi wajib dan verifikasi KTP awalnya. Kecuali yang aplikasi yang KIC gitu. Jangan itu kembali tahu siapa. kalau itu udah pasti bisa disemai. Tapi saya kayak misalkan dari itu terus kayak keluarin nyebarin di wallet pribadi, nggak tahu dia jadinya berapa. Misalnya dari wallet tuh kayak transfer ke Binance kayak jual di sana kan dia nggak tahu di Binance tuh Kita menggunakan nggak? nggak harusnya mungkin dia mencari KTP. Aku lupa ya, kayaknya iya deh, ada deh juga kayaknya di Binance yang nggak ada atau di Binance nggak ada. Apalagi yang ada kok, yang luar tuh juga ada kayaknya. Kenapa Binance pakai apa? Kalau luar sama kayak KTP gini aja, yang penting identitas KTP ID dia apa apa juga gitu. Nah takutnya gimana itu kan saya pindah-pindah tapi pakai kayak nah cuma proses tariknya nggak tahu ya kalau sekarang nggak ada, nggak tahu lagi 6 bulan kan pindah-pindah ya, sering-sering pindah. Tapi kalau pindah gas fee juga sih. Saya kan nggak ngambil job, Pak. Saya ngambil saham.